Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun. Mesir ribuan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu tanah piramida dikuasai Fir'aun yang bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya. Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun Fir'aun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang menyembunyikan keimanan tersebut yakni seorang wanita bernama Masyitoh beserta keluarganya. Masyitoh merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitoh setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun tak ada yang tahu keimanan Masyitoh termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitoh dan keluarganya. Saat itu Masyitoh tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangannya jatuh dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masyitoh. Allah, seru Masyitoh spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyitoh. Siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyitoh siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun ayahnya. Masyitoh tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya. Ketakutan menderu hatinya. Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri. Masyitoh terus bungkam. Namun sang putri terus mendesaknya hingga keberanian pun datang dari diri Masyitoh. Ia tahu betul inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, jawab Masyitoh tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitoh. Sementara Masyitoh mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitoh ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitoh pun pergi memenuhi panggilan raja. Apa kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Fir'aun dengan suara menggelegar.
Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun tanpa gentar, Masyidah menjawab ringan, "Ya, saya menyembah Allah, Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu," kata Masyidah. Geram, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyidah, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Bertambahlah marah emosi Fir'aun karena Masyidah tak bergidik sekalipun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya Haman untuk mengeksekusi mati keluarga Masyidah. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyidah dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masyidah dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis, hukuman ala Fir'aun. Masyidah bersama sang suami dan 4 orang anak, termasuk 1 bayi yang digendongnya, telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melumpuhkan tubuh mereka. Namun hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun. Namun jawaban mereka selalu sama acap kali ditanya, "Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah meskipun harus terjun ke kawah mendidih." Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masyidah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih. Tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masyidah terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya. Satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masyidah, hingga tinggallah tersisa Masyidah dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba syaitan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia. Masyidah pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Melihatnya, Haman sempat berpikir Masyidah akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena berhasil mengancam Masyidah. Namun pikiran Haman salah. Masyidah tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut. Sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengar kembali pernyataan bayi tersebut, dengan keberaniannya Masyidah pun mencium anaknya dan masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Kisah Masyidah disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi.
Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyitoh?" Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masyitoh kepada Rasulullah yang telah dikisahkan di atas. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.